Selanjutnya kode access. Tadi kode BCD, sekarang kode access 3. Kode access 3 artinya kelebihan 3, sehingga nilai biner asli ditambah 3. Gitu. Dapat juga dipakai untuk menggantikan bilangan desimal dari 0 sampai dengan 9. Ya, misalnya kode bilangan desimal 0 itu adalah 0011. Berlebih 3. Mengapa berlebih 3? Ini kan nilainya sebenarnya 3 nih. 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 1, 2. 2 tambah 1 kan 3. Ini nilainya 3 nih, padahal nilainya 0. Desimalnya 0 yang kita inginkan. Kalau 0 berlebih 3 berapa? Kan 3. Maka ini adalah kode untuk bilangan 0. Untuk bilangan 1 kan seharusnya 1. Tapi kalau di kode access dia ditambah 3, jadi 4. Nah, jadi dia 0100. Ini kan 4 nih nilainya. 2 pangkat 2 di sini kan. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 4. Ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Kalian tahu misalnya contoh terakhir, misalnya 5. 5 ini kalau berlebih 3 berapa? 8. Maka dalam bilangan binernya harus 8. Ini kan 8 nilainya. Itu 2 pangkat 3 ini di sini komponennya. Yaitu 2 pangkat 3 8. Sementara pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2 itu 0. Dan seterusnya. Seperti halnya dengan BCD, Access 3 ini hanya menggunakan 10 dan 16 kombinasi yang ada. Kode Access 3 ini dirancang untuk mengatasi kesulitan kode BCD dalam operasi aritmatika. Aturan-aturan penjumlahan kode Access 3 inilah penjumlahan mengikuti aturan penjumlahan biner. Jika hasil penjumlahan untuk suatu kelompok menghasilkan suatu simpanan desimal, tambahkanlah 011 ke kelompok tersebut. Jika hasil penjumlahan untuk setiap kelompok tidak menghasilkan desimal, simpanan desimal, kurangkan 011 dari kelompok tersebut. Itu dia caranya. Sebagai contoh lah ini. 43 ditambah 35. Ini operasi penjumlahnya. 3 tambah 8, 3 tambah 5 berapa? 8. Ya kan? 4 tambah 3, 7. 43 ini kan dia ini 3 dalam biner 4 bit ini 3. Ini adalah kalau 3 itu representasi N dalam access kan 0110 tambah 3. 3 tambah 3 kan 6. Ini 6 nih. Ini 4 ini tambah 3 berapa? 7. Ini kode untuk 7. Ini 3 ini kodenya 3 tambah 3 berapa? 6. Ini kode untuk 6. Ini 5 tambah 3 8, ini kode untuk 8. Kalau kita jumlahkan 0 0 1 1 1 1 0. Ya kan? 1. Ya kan? 1 tambah 1 ini kan 1 tambah 1 kan 1 0. 0 di sini dan 1 ini naik ke atas. 1 tambah 1 tambah 1 1 1. 1 di sini naik 1 di sini. 1 di sini. Kan gitu. Nah, itu hasilnya. Nah, kemudian kita kurangi dia dengan 3. Yaitu 0011. 0011 ini 3. Maka hasil dikurangkan itu adalah hasilnya ini. 10 10 10 11. Nah, inilah biner daripada 778. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, penjumlahan mengikuti aturan penjumlahan biner ya. Jika hasil penjumlahan untuk suatu kelompok menghasilkan suatu simpanan desimal, tambahkan 011 ke kelompok tersebut. Kalau hasil penjumlahannya menghasilkan suatu simpanan, maka tambahkan 011. Seperti yang ini, dia ini kan menghasilkan simpanan. Misalnya ini 1 tambah 1, ini 11 nih. Ya kan? Ini menghasilkan simpanan. Jadi ditambahkan dia seperti itu. Oke? Nah, kalau dia hasil penjumlahan untuk setiap kelompok tidak menghasilkan simpanan desimal, kurangkan dia dengan 011 dari kelompok tersebut. Nah, ini kan tidak ada simpanan ya. 78 ini kan tidak ada simpanannya. Ya, tidak. Istilahnya penjumlahan di sini nanti tidak ada nyimpan ke sini gitu. Nah, kalau tidak ada nyimpan di sini dikurangkan dengan 0011 Kalau penjumlahan biner kalau seperti ini ya, 1 tambah 1 0, 1 di sini 1 1 1 1 naik 1 di sini jadi 1 1 1 0 1 yang pindah sini 1 1 1 jadi 1 1 1 pindah 1 di sini 1 0 0 jadi 1 1 1 0 1 di sini jadi 1 ya kan. Nah, kemudian kita tambahkan ya dengan
ini. Ya. Berikutnya kode Gray. Kode Gray itu adalah digunakan untuk peralatan masukan dan keluar dari sebuah sistem digital. Tidak bisa digunakan untuk rangka aritmatik. Jadi kode Gray ini tidak terlalu ini ya. Karakteristiknya hanya satu digit yang berubah bila dicacah dari atas ke bawah. Ya, kita coba kode Gray-nya untuk 0, desimal 0 itu 0000, 1 itu 001, 2 0011, 3 0010, 4 0110 dan seterusnya sampai 15 1000. Kemudian kode ASCII. ASCII itu singkatan dari American Standard Code for Information Interchange. Kode ASCII ini adalah kode 7 bit dengan susunan dari A0, bit ke 0 sampai bit ke 6. Jadi totalnya jadi 7. Setiap nilai A ini nilainya 1 atau 0. Misalnya A dikodekan menjadi kode A. Misalnya A di keyboard, ya, huruf A di keyboard. Itu kalau kalian tekan huruf A di keyboard komputer, itu nanti huruf A itu A keyboard itu akan, kalau kalian tekan huruf A di keyboard itu akan dikodekan menjadi 1000001 gitu. Dan dia unik gitu, kode ASCII itu. Ini adalah kode ASCII ya, kode ASCII. Misalnya ini adalah kan angka-angka atau tombol-tombol yang ada di keyboard nih. Kalau kita tekan 0, maka kalau kita tekan keyboard angka 0, maka akan dikeluarkan perintah atau dihasilkan data 0000, kemudian 0000, row hexnya 0000, 0 di sini, ya kan? Kalau misalnya huruf P itu berapa? Misalnya angka P, kalau kita tekan huruf tombol P, maka akan dikeluarkan bit 0000 dan P itu di sini 101. Ya kan? Kalau misalnya ditekan persen, angka persen, maka akan dikeluarkan kode ASCII untuk persen itu apa? Nah, ini 0101, kemudian yang ini lagi 010. Kode ASCII untuk tanda plus itu adalah 1011 010. Nah, itu ya. Kode kalau kita tekan di keyboard K, maka K itu kode ASCII-nya akan dikeluarkan 1011 dan 100. Jadi K itu adalah 1011 dan 1011 100. Nah, itu ya. Ya, saya rasa mengerti. Ini kode ASCII ini banyak digunakan untuk mengubah representasi daripada tombol-tombol yang ada di keyboard komputer, ya, dan seterusnya. Oke, selesai perkuliahan kita pada hari ini. Kita sudahi. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.